bukan pasien yang infeksius ya Pak, nggak usah sering-sering dicuci deh, nggak apa-apa. Pakai swab alkohol aja, sama bagian dari skopnya tuh pakein kasa, kasih alkohol biar bersih aja. Alkohol ya? Ini per setiap pasien gitu Pak? Iya, terutama kalau setiap pasien wajib, setelah satu pasien harus di swab. Iyalah, karena covid. Iya. Kalau untuk rendam? Kalau rendam Setelah tindakan sehari, kita sih menyarankannya sehari setelah sekali. Setiap hari berarti setiap ya? hari, Setiap hari. setiap setelah Sehari dipakai. sekali. Baru besok minggu Iya. pakai lagi. Cuman kan takutnya Terlalu sering sih. terlalu sering juga malah bahaya gitu. Harusnya kita sekali seminggu ya. Bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Hanya kita tetap Jadi swab kita alkohol kan. ngikutin rumah sakit aja. Biasanya ada rumah sakit yang sebulan sekali. Gitu ya. Walaupun SOP-nya sebetulnya setelah pasien harusnya Ya, langsung cuci. kalau setiap Cuman kan sehari waktunya sekali kan, iya. riskan juga nanti dia umurnya. Betul, takutnya kan juga biasanya karena dari tahan berapa lamanya si alat itu tuh tergantung nanti pencucian Pak. Iya. Bukan pemakaian tapi lebih ke pencucian. Oh gitu ya. Karena Jadi ke biasanya situ dia larinya ya. Iya, masalahnya tuh biasanya nanti kalau ada trouble atau apa tuh kita pasti tanya dulu pencuciannya gimana. Jadi lah kalau misalnya lebih amannya nggak usah sering-sering dicuci. Iya rasanya Takut kan juga gitu. kita kalau sering-sering dicuci. Kecuali kalau pasiennya yang bener-bener infeksius Iya. ya. Pasien-pasien yang memang. Terus ini infeksi-infeksius. untuk pemeliharaannya yang lebih penting apa ini perlu Kalau diperhatikan? dari teknisi ya. Iya. Kalau untuk pemeliharaan paling pencucian aja sih. Pencuciannya benar, ini alatnya aman. Yang penting listrik kan kita udah backup pakai UPS. Jadi kalau biasanya kalau misalkan dari UPS itu listrik nggak stabil, dia gampang rusak alatnya. Oh. Tapi makanya kita kasih bonus UPS biar listrik Kelistrikannya aja yang perlu diperhatikan ya. Iya, kelistrikan aja. Karena ini lampunya juga ada LED, jadi nggak perlu dicek gitu kan. Kalau yang Xenon itu kan yang 5.000 jam itu ganti 5.000 jam udah harus ganti. Kalau ini kalau nggak redup nggak akan diganti. Artinya hanya di pembersihannya ini perlu Iya, diperhatikan ya. pembersihannya Ya, aja yang sangat penting. sangat perlu diperhatikan Pak. Makanya kalau di poli itu ada perawat penanggung jawabnya, kalau bisa 2 orang. Jadi ketika si penanggung jawab ini nggak masuk atau apa, ada salah satu yang membackup. Ini biasanya yang membersihkan itu perawat ya, Iya. Iya, biasanya perawat. bukan tenaga elektromedis. Bukan. Sama paling kalau nggak dipakai dimatiin aja Pak, karena ini kan hangat ya, makanya lebih baik. Ya hangat ya. Iya. Ini LED-nya di sini ya. Iya, makanya lebih baik dimatiin aja. Jangan dikasih paracetamol. Tangan tekan yang Matiin. Dikompres pula juga nggak demam ya. kan tombol powernya ada 2 ya, di belakang sama di Ya. depan. Itu ditekan lama ya. Iya, tahan tekan lama sampai Oh, biru. sampai dia sampai biru udah mati, baru Belum dimatikan. Baru matikan belakang. switch off-nya ya. Ya tapi kalau ini kalau udah beres pakai ya Pak. Kalau udah selesai pakai. Ya. Ini. Kalau masih ada pasien dia beli gini aja. Jadi misalnya inilah untuk 1 hari ini kan, Ya ada 5 pasien. bagusnya ditunggu aja sampai habis gitu ya. Gini. Habis 5 pasien baru dimatiin gitu ya. Ya matiin belakang. Kalau Iyalah. ini misalkan nunggu pasiennya setengah jam lebih baik Ya tahan itu tekan aja. ya, matiin. dimatikan aja sih biar mati lampunya kameranya ya. Iya. Jadi kalau misalnya hari ini jam ini Dr. Sujan, beliau ada 5 pasien yang mau menggunakan fleksibel ini. Lebih baik sih posisinya standby. Kayak yang tadi, matikan aja lampunya. Tapi dalam jangka waktu antara satu pasien dengan pasien yang lain nggak terlalu lama ya Pak ya. Nggak terlalu lama, berapa lama itu kira-kira? Itu setengah jam. Hah? Setengah jam. Kan takutnya biasanya gini, pasiennya nggak semuanya pakai ini. Ada yang dia cuma bagian telinga, jadi dia nggak perlu pakai fleksibel endoskopi. Iya. Nah nanti lebih baik posisinya standby gini aja dulu, dan nanti baru dinyalain lagi. Karena kan gampang kan tinggal sekali. Atau matiin. Oh. Nanti kalau mau dinyalain di belakangnya dia kan pasti otomatis akan nyala lagi. Oh, ya. Gitu. Dan posisi apa mau nyalain ini kan nggak memakan waktu lama. Dia bisa langsung dipakai, bisa langsung pakai. Oh, sudah bisa langsung pakai ya. Terus matikannya tekan lama tombolnya tuh. Ya, ini tekan lama.
sampai biru, Sampai baru nunggu pasiennya Pak, mending kayak gini aja Pak. matikan dari belakang Iya, ya. nggak usah di belakang kalau nunggu pasien ya. Kalau untuk pasien gini aja posisinya Pak. Tinggal klik sekali, hidup lagi Iya, dia. Pak. Oh gitu. Iya. Kalau posisi standby ada warna biru Iya. ya. Jadi posisi standby ini ada dua macam. Iya. Posisi standby hanya dimatikan lampunya, Oh. atau posisi Sama tadi standby ya. dimatikan sistemnya. Iya. Jadi kalau misalnya pasiennya dari satu pasien ke pasien berikutnya itu jaraknya cuman cepet, langsung aja matiin lampunya Matiin nih, lampu pas ya. mau dipakai Iya, nyalain lagi lampu lampunya. aja. Kalau jaraknya Nah ini kan panjang, posisi lampunya nyala, ini posisi lampu mati. Nah ini juga posisi standby, tapi bukan untuk jangka waktu yang lama banget. kalau jaraknya 1 jam gitu, Lebih baik yang seperti tadi ya. Nah, Mantap. atau kalau enggak posisi sekarang mau ganti dokter dari dokter Seri Ulina mau ganti ke dokter Sujan kan jaraknya main lama, lebih baik dimatikan dulu. Matikan aja ya. Jadi posisi ini kemudian dimatikan belakangnya. Oke. Nanti kita juga ngasih tahu caranya untuk memasang skopnya, melepaskan skop. Pokoknya dia ini yang harus diselamatkan pertama kali ketika pas memasang, pas melepas. Pokoknya ini jangan sampai terbentur, Ketuk-ketuk ya. jangan sampai tertekuk. Pokoknya ini udah kayak bayi lah, pokoknya lebih dari bayi karena bagian ujungnya paling sensitif. Ini adalah kameranya. Jadi kalau ini udah jatuh, udah selesai. Pecahlah kameranya ya. Mahal lagi. Pecahlah lensanya ya. Pecah lah. Jadi pegawai seumur hidup Tanpa digaji. tanpa digaji. Jadi kalau mau melepas, ditahan, tarik. Oh, tinggal tarik aja ya. Kalau mau memasang itu tadi bagian yang ada titik merahnya itu bagian atas, Iya, posisinya di titik titik atas. juga. Iya, oke. Pasang sampai bunyi klek. Iya, iya. Itu tadi ngelepasnya tinggal tarik aja. Itu tarik aja. Oh. Nanti kalau sudah, kemudian dimasukkan sini. Oh gitu. Supaya nggak kena air itu tadi ya. Itu baiknya dimasukin lagi ke kotaknya ya. Ke kopernya. Oke. Jadi untuk pencuciannya gini juga posisinya. Posisinya gini. Pokoknya untuk pencucian, nanti kita kasih Untuk tahu bagian- step-stepnya. Boleh? Posisi di dalam koper ini kan kita ada adapter ini. Ini fungsinya nanti untuk adapter leakage tester. Jadi sebelum pencucian itu ada namanya step leakage tester atau tes kebocoran. Ini adalah step yang nggak boleh dilewatin. Karena ini yang akan menentukan si skop ini boleh dicuci atau tidak, boleh direndam air atau tidak. Kalau Karena sempat ketika ada yang bocor, kebocoran, bahaya ya. Berarti kita jangan direndam air. Segera info ke kami, nanti kita akan cek bagian mana yang ada kebocorannya. Jadi sebelum melakukan pembersihan harus dilakukan leaking tester. Ya. Jadi ini sebelum dimasukkan ke air, kita lakukan tes kebocoran dulu. Ini Ketensi posisinya aja ini. Oh. Enggak connect ini. masuk gini, kemudian diputar. Nah, oke, baru ini, Dia ngasih udara gitu ya. Iya. ya. Ini kan ada Ya, kayak masuk jalurnya ya. ya, Pak. Kalau diputar. Awas jatuh bayinya ya. Iya, ini paling hati-hati. Ya. Terus untuk tes bocorannya, ini kita klik ke atas dulu, Biar terkunci. ini kunci, baru kita tekan, jangan lewat sampai yang hijau. Ya, cukup begini aja. Ditunggu. Kita tunggu 5 menit untuk tes kering. Tas keren ini dalam posisi dia masih belum Masih terendam belum air. direndam air. Jadi posisinya seperti ini. Itu tadi dipompa ya? Iya, Iya. dipompa. Untuk rilisnya pencet yang ini. Pompanya oh ini. Ini apa ya? Apa Tensi balon ya? ya, balon. Seperti tensi. Kita coba ya Pak. Nah ini kan kita sampai hijau aja. Nah kalau misalkan ini turun drastis, berarti jangan dilakukan pencucian, Pencucian basah. karena ada kebocoran. Nah kita contohin Mbak.
Jadi itu Itu dia seperti kita contoh biasanya dia ada turun sedikit atau yang nggak turun sama sekali? Beda-beda Pak. Ada yang dia turun langsung drastis, ada yang Iya. dia turun terus, tapi kelihatan Makanya- signifikan dia turunnya. makanya ada tes 2 kebocoran itu biar kita yakin. Ah. Pertama kering, kedua basah. Nanti ada gelembung air-air. Seperti ban. Ban. Kalau kita ban bocor, ada direndam dia gitu. Ya. Iya, sambil direndam kalau misalkan itu. Terus coba Coba buka. terus ya. Nah, ini kan turun tuh. Turunnya kan berarti ini Berarti kurang pas. mungkin kurang pas atau ada Ada kebocoran. kebocoran Oh, juga. Jadi situ dievaluasi kurang pas dulu. ya. Iya, Iya. dievaluasi dulu. Kurang pas di situ pun bisa juga. Bisa Bisa jadi kelihatan kayak bocor. Ya. Tes kebocoran juga kan kita sambil angulasi. Sambil diangulasi, tapi nggak usah terlalu banyak, cukup. Jadi biar kita tahu. Siapa tahu ada kebocoran di bagian ujungnya juga. Setelah itu baru dilepasnya pas posisi di atas air. Dilepas dulu, baru kita cuci. Udah, Sesudah tes bocor, nggak ada bocor, baru dilepas. nggak ada bocor, diangkat dari Oh, air. diangkat langsung ke air. Diangkat dari air. Kan 2 kali kan tes bocorannya. Jadi kan, sebentar, ini kan tes kebocoran dalam keadaan kering. Kemudian Ya. ini sudah oke dalam keadaan kering, tidak ada kebocoran. Kita masukkan ke air. Tapi masih posisinya tes kebocoran juga. Masih Visinya tekan gitu. dia masih Itu masih terasa. terkonek ya. Ini. Nah ini. Baru Baru direndam kita dengan lihat cairan lagi desinfektan. kalau nggak turun dan nggak ada gelembung-gelembung yang keluar Ini kan sambil kita cek juga. Iya. 5 menit Kalau berarti posisi aman. ini sebelum dimasukkan ini harus dipastikan Tidak bocor ya. tidak Iya. Tertutup rapat, harus tertutup tertutup rapat, rapat, karena ya. begitu ini kalau masuk dan tidak tertutup rapat, air udah masuk, rusak pasti. Karena kan bagian kelistrikannya di sini yang masuk ke sistem. Udah tunggu 5 menit baru kita angkat, Pak. Angkat dulu, Angkat dulu, baru kita lepas. kita lepas. Baru bisa dicuci. Baru dilap gitu ya. Iya. Baru kita boleh masukkan ini ke cairan disinfektan. Karena ini Oh, gitu. udah terkonfirmasi aman, tidak ada bocor, dan semua partnya juga sudah safe untuk dimasukkan ke air, baru kita cuci dengan air. Ke RO ya tadi ya. Ya, Iya, RO airnya atau harus Aquades. RO atau Aquades. Baru ke desinfektan gitu ya. Enggak. Dicampur. Campur dengan itu tadi. Iya, jadi pencuciannya dengan air RO yang ditambah deterjen atau enzimatik. Enzimatiknya itu yang bebas mereknya karena kan Nah, sesudah itu diangkat baru dimasukkan lagi untuk jadi kan pertama untuk tes bocoran itu RO aja, Aquades saja. Ya. Terus kita masukin enzimatik dulu. Terus Disinfektan. Oh, itu ada ya. Ada, berapa menit? berapa menit, kemudian nanti sambil di Usap-usap. usap-usap, dibersihin. Bersihin. Kemudian nanti kalau direndam sebentar, sekitar kalau direndamnya itu di Kalau bagian waktunya itu tergantung mereknya. Nanti di botolnya itu ada iya, ininya. Ada apanya tuh ya? Ada. Deterjennya. tergantung Iya. sama deterjennya itu. Kalau merek Rata-rata sih 15 menit ya paling Iya. lama. Itu udah paling lama banget. kalau waktunya diangkat, airnya dibuang lagi, dibilas lagi RO, terus masuk enzimatik. Enzimatik diusap-usap, ditunggu lagi kira-kira 10 menitan lah biasanya. Terus dibuang lagi, bilas lagi RO, baru Dikeringkan keringkan pakai pakai kasa kasa yang tanpa serat kalau bisa. Oke. Takutnya kalau seratnya nanti nempel-nempel kan Pak. Ya, ya.